Podcast statusternate.com. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud keceplosan bicara di media. Ia dengan lugas mengkritisi aksi demo para nakes. Cara dia mengkritisi nakes yang menggelar aksi dalam meminta hak ke gubernur kelewat ukur. Lewat pernyataannya di media, politisi PDI Perjuangan itu menganalogikan nakes sebagai komunis. Dia akhirnya jadi pembicaraan orang sedaerah. Partainya yang sudah susah-susah memperbaiki citra dari jelmaan komunis pun ikut terseret-seret keceplosan bicaranya itu. Kuntu bisa saja dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara, ancaman hukumannya bisa panjang sampai 12 tahun. Dia bisa saja diduga menjadi jentik-jentik seperti kata yang menjadi analoginya itu. Kalau dia tidak mengklarifikasi, justru ini sangat berbahaya untuk negara, TNI bisa marah besar. Lantaran ia merupakan ketua DPRD yang jadi representatif rakyat. Statusternate.com sempatkan menelepon Kuntu, Senin siang, tapi tulisan di WhatsApp hanya memanggil tidak berdering, mungkin lagi sibuk rapat. Awal mula Kuntu berbicara komunis itu, karena dia ditanya wartawan mengenai aksi para nakes. Kuntu langsung menyapu dengan komentar menyesali aksi itu, tapi Kuntu menambahi dengan kata-kata, yang tega melakukan hal begitu hanya komunis. Dari kata-katanya, Kuntu paham sekali dengan cara kerja komunis. Tenaga medis tidak asing dengan Kuntu Daud, suami dari Jumiyanti kelahiran Sabale tanggal 9 Agustus tahun 1972 ini, pernah menjabat sebagai Bendahara Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Ia aktif di sana, mulai periode 2015 sampai dengan 2018. Di tahun 2014, Kuntu Daud ikut kontestasi calon anggota legislatif Dapil 4 meliputi Halmahera Selatan. Pada pemilu 2019 Kuntu kembali berhasil memenangkan pemilu legislatif dengan jumlah suara 2.700. Pencalonannya sempat ditentang karena dia diduga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. Kuntu diduga membuat kecurangan terstruktur yang mempengaruhi suaranya di wilayah Kecamatan Bacan. Sekelompok pemuda di sana menentang keras Kuntu, namun ia bisa melenggang sampai menjadi ketua DPRD Provinsi Maluku. Kuntu menjadi orang yang ditunggu-tunggu karena palu sidangnya bisa merubah gelap menjadi terang. Tapi karena dia berbicara soal komunis hingga membuat nakes tambah menangis, palu sidang Kuntu sudah tak ada gunanya lagi. Karena nakes menenggarai dia tidak membela hak nakes. Kisruh di RSUD Hasan Busuri ini, memang sudah terjadi sejak awal Agustus tahun 2022. Saat itu, pembayaran TPP selalu terlambat dan bahkan dipotong. Untuk dokter dipotong 5 juta rupiah, lalu perawat dipotong 1 juta rupiah. Para nakes bertanya-tanya mengenai alasan pemotongan TPP tapi tidak ada kabar yang jelas. Di RUT RSUD saat itu Dr. Syamsul Bahri selalu menghindari pertanyaan para nakes dan dokter. Inilah kemudian masalah menjadi pecah membesar sampai hari ini. Gubernur yang di-cap sebagai pembohong pun juga terlihat santai. Elit politik di DPRD Provinsi Maluku Utara yang menjadi penyambung suara rakyat masih landai dalam memberikan pernyataan. Mereka seperti belum menemukan jalan keluar. Minggu kemarin, tanggal 22 Januari tahun 2023 para elit menggelar rapat di Hotel Sahid Bella. Hadir di sana, Gubernur, Sekda, hingga Ketua DPRD. Rapat dilakukan sampai Senin dini hari secara tertutup terbuka dan menghasilkan poin Pemprov akan membayar TPP nakes secara bertahap. Skema pembayarannya telah diatur, diambil dari anggaran 25 miliar yang masih tersedia di Dinas Kesehatan. Gubernur potong payahe dana itu, dan ambil slot 5 miliar untuk bayar 3 bulan lalu nanti akan diatur dalam APBD perubahan. Kebijakan gubernur itu, bisa saja menabrak aturan Pergub 9.3 tahun 2020. Dalam aturan itu, TPP dan segala anggaran dibebani kepada BLUD yaitu RSUD itu sendiri, namun akhirnya Dinkes yang jadi sasaran. Gubernur juga mewanti anti para nakes. Mereka yang melakukan aksi unjuk rasa akan dihadapkan dengan hukum karena dianggap ganggu pelayanan. Meski kisruh aksi demo dipicu telat bayar TPP, para nakes menyebut Dirut Lama Dr. Syamsul Bahri adalah sumber semua masalah. Sebagaimana kabar yang statusternate.com peroleh dari internal RSUD. Di lingkaran rumah sakit, Dr. Syamsul dikenal dengan sebutan Sambo, lantaran punya banyak skenario. Ia ditenggarai memuluskan rencana-rencana penguasa dan itu tidak masuk akal bagi tenaga kesehatan. IDI sebagai wadah para dokter tidak bisa bercakap banyak. Karena pucuk pimpinannya dijabat Dr. Alwiyah Assegaf,
merupakan kolega mantan Dirut. Ia juga ditenggarai sebagai tameng mantan Dirut, yang kemudian memberikan jabatan di RSUD sebagai Wadir Bidang Pelayanan. Kini Ketua IDI menjadi PLT RSUD CB. Pejabat IDI yang lama dibuang ke Sofifi melalui tangan Kepala BKD Idris Assegaf yang masih kerabat PLT RSUD Dr. Alwia Assegaf. Demikian kabar yang status Ternate.com terima dari sumber internal RSUD. Lalu kapan masalah ini bisa selesai?